Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu ya, kenapa semua orang ya, calon-calon pemimpin yang lain dan bahkan istana juga ketakutan melihat Anies Baswedan menang begitu. Ada apa begitu ya? Tetapi ini menunjukkan sangat luar biasa begitu ya, wakil Anies Baswedan ya ini. Nasdem sebut ada 5 kandidat bakal cawapres Anies Baswedan. Siapa mereka begitu kan ya? Tentu ya peta politik hari ini sudah berbeda karena Pak Jokowi sudah cawi-cawi politik sana sini, maka kemudian untuk menjadi wakil Anies Baswedan untuk memenangkan pertarungan Pilpres di 2024 ini juga akan dirubah begitu ya. Siapakah mereka? Mari kita analisis bersama begitu ya di komentar-komentar netizen. Ini sangat banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Seperti ini. Ini ya, wah mantap ya. Siapa cawapres pilihan kalian? Nasdem ada 5 kandidat calon wakil presiden Anies Baswedan. Ini sangat luar biasa ya. Bikin orang ketar-ketir dan lawan-lawannya begitu. Dan Pak Jokowi juga akan kebingungan juga begitu ya ini. Kalau cawapresnya AHY, insya Allah Pak Anies lolos jadi capres. Kalau bukan AHY, saya nggak akan ya. Demokrat masih satu koalisi. Saya yakin Demokrat masih satu koalisi ya. Ditunggu aja Cak. Ini banyak pro dan kontra begitu ya. GP berpotensi gagal capres, why? Ya, sejak PS dan RK tolak jadi cawapresnya, apa mau tokoh lain bersedia ya beli barang yang pernah ditolak pembeli ya? Tidak mungkin figur penguasa beli barang atau investasi pernah ditolak pembeli lain, apalagi ketum parpol ya, pejabat atau tokoh agama. Just and analysis. Betul begitu ya. Di satu sisi orang akan berspekulasi bahwa ketika digandengkan dengan Pak Prabowo, maka kemudian ya ini akan bisa mudah untuk Anies Baswedan mengalahkan Pak Ganjar dan Pak Prabowo begitu ya. Ya Pak Jokowi mau tidak mau kita harus mencocokkan atau mengawinkan paksa antara Ganjar dengan Pak Prabowo begitu ya. Tapi kalau memang dia mau, di mana marwah seorang partai Gerindra begitu, padahal dia terbesar begitu ya. Bahkan Anies butuh ya ceruk suara Jatim ya, Jawa Tengah dan EU kultural ya. Kita harus dipahami bersama untuk kemenangan bersama membuat perubahan Indonesia lebih baik ya. Usul salah satu keluarga Jokowi ya, dijamin 100% Pak Anies akan menang. Sekedar usul Mbak ya. Kok kenapa feeling tebakan gue jadi ke Pak Mahfud MD ya? Dari awal Nasdem dan PKS nggak mau AHY jadi ya cawapres Anies ya, karena dua partai itu miskin kader ya, secara elektabilitas nggak ada yang bisa di atas AHY. Akhir jeblok menang Jabar karena peran Wagub Dede Yusuf ya 2008-2013 ya. Nasdem dan PKS minta AP dan SU ya karena isi tas bukan elektabilitas ya. Yang cocok cawapres Pak Prabowo mungkin ya kemungkinan menangnya besar. Jadi menterinya aja mau, apalagi cawapresnya. Betul begitu kan ya. Jadi kalau menurut saya pribadi apa sebenarnya? Apakah Bu Hovifah ya, apakah Mbak Yeni atau Andika Perkasa, atau yang terakhir itu adalah AHY? Bisa saja seperti itu begitu. Ada 5 kandidat, ini sangat menarik begitu kan. Justru hari ini Nasdem ya, koalisi perubahan ya, merubah peta perubahannya karena ada Pak Jokowi yang kemudian ikut serta di situ begitu ya. Bu Hovifah bukan mewakili perempuan dari warga NU. Koalisi itu tujuannya dan supaya menang. Jadi hilangkan ya ambisi masing-masing partai pendukung untuk mencalonkan dari partainya. Ambisi calon di luar partai, insya Allah Anies menang di Jawa Timur khususnya dan Indonesia tertentu ya. Anies Hovifah biar bisa dapat suara di Jatim, AHY dapat jatah menteri aja dulu secara dia masih muda dan belum berpengalaman ya di dunia pemerintahan. Entar pemilu di 2019 nyapres. Ini ya. Ini menarik sekali kalau kita berbicara ini begitu, tapi mari kita baca terlebih dahulu. Ini beritanya ya, ini agak menarik begitu ya. Capres Nasdem ya, cawapres Nasdem ya dari Koalisi Perubahan mengatakan bahwa ada 5 kandidat bakal cawapres Anies Baswedan. Siapakah mereka begitu? Ini nih yang seharusnya masyarakat publik tahu begitu kan situasi dan kondisi politik hari ini. Karena pada hakikatnya orang mengatakan bahwa ya cawapresnya Anies Baswedan adalah AHY begitu ya. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto yang menyebutkan ada 5 bakal calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan semakin mengerucut ya, seluruh sudah diketahui oleh Anies Baswedan ya. Sekarang sudah ada 5 kandidat, ujar Sugeng dalam webinar ya menakar peluang capres dan format koalisi parpol di 2024 ya.
Namun Sugeng menekankan pihaknya belum dapat membeberkan nama-nama tersebut sebab hal ini merupakan bagian dari strategi kemenangan. Ya, dalam hal ini kalau yang saya tahu bahwa bisa saja dalam hal ini ada Pak Mahfud di situ begitu ya. Buktikan aja nanti begitu ya. Koalisi Perubahan telah menyerahkan ya sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk menentukan pendampingnya. Ia meyakini bahwa Anies tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk bakal cawapresnya. Sugeng menjelaskan 5 calon bakal cawapres diambil berdasarkan pertimbangan dari beberapa tokoh masyarakat hingga pengusaha ya. Sebelumnya Anies Baswedan mendapat usulan figur yang dinilai dapat menjadi bakal cawapres pendampingnya. Figur itu mulai dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa ya. Bahkan ada putri kedua Presiden keempat RI Kiai Abdurrahman Wahid ya Gus Dur, Mbak Yeni Wahid, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Menko Polhukam begitu ya. Nama figur yang mereka disebut seperti yang sudah muncul di media ya, ada nama Khofifah, ada Mbak Yeni, dan juga ada ada Pak Mahfud MD. Artinya kalau kita melihat dari peristiwa ini, siapa yang bisa memenangkan di Pilpres ini ya? Saya kira ya Mbak Yeni itu juga bagus ya untuk memecah suara dari beberapa kalangan yang kemudian muncul spekulasi bahwa artinya ya mau tidak mau banyak dorongan yang akan maju di situ begitu ya. Karena memang ini potensi luar biasa Mbak Yeni begitu kan. Apalagi bahwa Khofifah begitu kan. Mbak Yeni potensinya tidak hanya di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, bahkan seluruh Indonesia begitu. Apalagi Pak Mahfud, kalau ini Pak Mahfud membongkar yang 300 triliun itu, wah ini banyak orang akan berpihak kepada Pak Mahfud. Apalagi Pak Mahfud mengatakan janjinya ya akan ya kalau dia menjadi wakil presiden atau presiden, dia akan memberikan statement atau memberikan memberikan sanksi kepada korupsi, yaitu hukuman mati. Bayangkan begitu ya. Ini ngeri sekali begitu ya. Ini orang akan menagih janjinya kepada Pak Mahfud kalau menjadi presiden begitu ya, atau wakil presiden begitu. Bahkan nama figur yang mereka sebut seperti yang sudah muncul di media ya, ada nama Khofifah ya, ada Mbak Yeni, ada Mahfud, kata Badan Ketua Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri ya. Selain itu ada juga sejumlah figur lain yang diusulkan ya, mereka ialah mantan Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama PBNU yaitu Said Akil Siraj ya, hingga Wakil Ketua Umum PBNU 2010 ya, 2015 As'ad Ali ya. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal menjadi calon presiden Anies Baswedan ya. Oh bolehlah ya, Pak Jokowi sekarang cawi-cawi masalah copras-capres sana sini boleh, silahkan begitu ya. Tapi perlu diingat bahwa ada sesuatu strategi politik yang dimainkan oleh koalisi perubahan begitu ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih sibuk sebenarnya sih mereka begitu ya. Apalagi cawapresnya Pak Ganjar begitu ya. Katanya Pak Prabowo, katanya Sandi dan sebagainya begitu ya. Dalam perhitungan ini ya silahkan sah-sah aja begitu. Tapi koalisi perubahan punya strategi yang luar biasa juga, dan ini tidak bisa diremehkan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.